Angin malam merayap pelan di lereng Gunung Kemukus, membawa aroma tanah basah dan wangi kemenyan samar yang terasa aneh bagi siapapun yang pertama kali menghirupnya. Di desa kecil yang tidak jauh dari kaki gunung itu, masyarakat telah hidup berdampingan dengan ketakutan turun-temurun. Sebuah cerita yang diwariskan dalam bisik-bisik menjadi larangan yang tak pernah berani mereka langgar sembarangan. Cerita itu bukan sekedar mitos, melainkan peringatan. Peringatan yang dibentuk oleh banyak kematian yang tak pernah terjelaskan. Gunung Kemukus menyimpan legenda kelam tentang seorang pangeran yang konon harus melarikan diri bersama kekasihnya demi cinta terlarang. Sementara mereka bersembunyi, maut menjemput keduanya secara tragis. Waktu berlalu, makam tempat tubuh mereka beristirahat berubah menjadi lokasi ritual pesugihan yang paling dicari. Ada yang mengatakan pangeran dan kekasihnya itu mengikat perjanjian dengan dunia lain, menjadikan cinta mereka sebagai kekuatan yang menuntut tumbal. Karena itulah muncul ritual yang dianggap tabu dan menyesatkan, kawin berantai. Mereka yang nekat datang dengan tujuan mencari kekayaan akan melakukan hubungan dengan pasaran yang bukan miliknya, sebagai simbol mengkhianati cinta. Sebab menurut para penjaga legendanya, kekayaan hanya bisa datang melalui pengorbanan moral. Semakin besar pengorbanan, semakin cepat akun bank terisi penuh. Namun kisahnya tidak pernah selesai di situ. Hampir semua yang melakukannya akan menerima balasan ketika waktunya tiba. Beberapa hilang tanpa jejak, beberapa ditemukan tak bernyawa di sekitar makam dengan kondisi yang dirahasiakan polisi. Sisanya hidup dalam ketakutan seumur hidup, karena terus dihantui oleh sesuatu yang selalu mengikutinya dari Gunung Kemukus. Di desa itu tinggal seorang pemuda bernama Raka. Usianya 23 tahun, wajahnya selalu tampak lelah sejak ayahnya sakit keras dan ibunya kesulitan mencari nafkah. Raka sudah melakukan berbagai pekerjaan serabutan, tapi tak pernah cukup untuk membeli obat yang semakin mahal. Ia sering duduk di teras rumah pada malam hari, memikirkan jalan keluar yang tak pernah datang. Setiap solusi yang terfikirkan selalu berakhir pada kenyataan pahit bahwa dunia seolah tidak berpihak padanya. Suatu malam, ia mendengar tetangga-tetangga tua bergosip soal Pak Gondo, seorang pria yang dulunya miskin dan hidup sengsara. Sekarang, Pak Gondo memiliki sawah luas, 2 truk besar, dan sering menyumbang untuk kegiatan desa. Mereka membicarakan bagaimana kekayaan Pak Gondo datang secara tiba-tiba, dan suara yang paling pelan pun tahu kemana arah cerita itu membawa mereka. Nama Gunung Kemukus terselip dalam percakapan itu. Raka yang menguping dari belakang pagar langsung terdiam membeku. Ia tahu cerita itu hanya sekedar rumor bagi banyak orang, tapi bagi sebagian lain, rumor itu adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Raka menelan ludah. Ia tidak ingin memikirkan hal semacam itu. Namun bayangan ayahnya yang terbaring lemah di kamar, ibunya yang hampir menyerah, dan dirinya sendiri yang merasa tak berguna, membuat pikirannya goyah. Dalam tekanan yang semakin menyesakkan, rasa putus asa seringkali berubah menjadi keberanian untuk melakukan sesuatu yang mustahil atau yang seharusnya tidak dilakukan. Malam berikutnya, seolah dunia ikut mengatur jalannya takbir, Pak Gondo mendatangi rumah Raka. Ia menawarkan pekerjaan ringan, membantu di gudangnya untuk beberapa jam. Raka menerima dengan senang hati, meski hatinya penuh curiga. Setelah pekerjaan selesai dan Pak Gondo mengajaknya duduk di samping truk, percakapan itu mengarah pada kondisi keluarga Raka. Tidak butuh waktu lama sebelum Pak Gondo menanyakan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Kamu percaya pada rezeki dari jalur yang berbeda? Suara Pak Gondo terdengar rendah. Raka terdiam. Ia mengangguk pelan, meski tidak yakin dengan dirinya sendiri. Pak Gondo tersenyum kaku seolah mengerti isi hati anak muda itu tanpa perlu dijelaskan. Lalu, ia mulai menceritakan sesuatu tentang dirinya. Perjalanan dari seorang miskin yang selalu ditertawakan menjadi orang terpandang yang disegani. Semua keberhasilan itu dimulai dari satu malam di Gunung Kemukus. Ada syarat-syarat yang harus ditepati, ada ritual yang harus dijalankan, ada perjanjian yang tidak boleh dilanggar seumur hidup. Raka mendengarkan sambil menahan rasa takut.
Walaupun hatinya menolak, pikirannya mulai goyah ketika Pak Gondo menyebut satu hal yang menghentikan napasnya. Jika kau berhasil jalani itu, orang tuamu akan sembuh dan kau menjadi orang yang dihormati. Tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi rasa rendah diri. Kau akan mendapatkan semuanya dengan cepat. Raka memejamkan mata sejenak. Ia bertanya-tanya, apakah ini cobaan atau justru jalan keluar yang ia mohonkan setiap malam selama bertahun-tahun? Ia tahu betul bahwa manusia seringkali digoda ketika sedang berada di titik terendah. Namun godaan itu terasa terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Sebelum pulang, Pak Gondo memberikan pesan terakhir yang menggantung di udara, membebani pikiran Raka sepanjang malam. Kalau kau benar-benar siap mengubah hidupmu, datanglah ke Gunung Kemukus malam Jumat Kliwon. Aku akan menunggumu di sana. Tapi ingat, setelah kau mulai, tidak akan ada jalan kembali. Raka terbaring di kamarnya, menatap langit-langit yang gelap. Ia mendengar napas berat ayahnya dari kamar sebelah dan suara ibunya yang terisak pelan. Dunia terasa seperti mentertawakannya, mengatakan bahwa ia tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran itu. Ia ingin masa depan yang lebih baik, tapi ia juga takut menghadapi konsekuensi yang tidak ia pahami. Namun ketakutan akan kemiskinan dan kematian yang menjemput keluarganya terasa jauh lebih menakutkan daripada risiko mengundang kekuatan yang tidak terlihat. Di luar rumah, Gunung Kemukus berdiri dalam gelap, menunggu korban berikutnya dengan sabar. Dan malam itu, tanpa ia sadari, hidup Raka sudah tidak akan pernah kembali seperti semula. Angin malam merayap pelan di lereng Gunung Kemukus, membawa aroma tanah basah dan wangi kemenyan samar yang terasa aneh bagi siapapun yang pertama kali menghirupnya. Di desa kecil yang tidak jauh dari kaki gunung itu, masyarakat telah hidup berdampingan dengan ketakutan turun-temurun. Sebuah cerita yang diwariskan dalam bisik-bisik menjadi larangan yang tak pernah berani mereka langgar sembarangan. Cerita itu bukan sekadar mitos, melainkan peringatan. Peringatan yang dibentuk oleh banyak kematian yang tak pernah terjelaskan. Gunung Kemukus menyimpan legenda kelam tentang seorang pangeran yang konon harus melarikan diri bersama kekasihnya demi cinta terlarang. Sementara mereka bersembunyi, maut menjemput keduanya secara tragis. Waktu berlalu, makam tempat tubuh mereka beristirahat berubah menjadi lokasi ritual pesugihan yang paling dicari. Ada yang mengatakan pangeran dan kekasihnya itu mengikat perjanjian dengan dunia lain, menjadikan cinta mereka sebagai kekuatan yang menuntut tumbal. Karena itulah muncul ritual yang dianggap tabu dan menyesatkan, kawin berantai. Mereka yang nekat datang dengan tujuan mencari kekayaan akan melakukan hubungan dengan pasangan yang bukan miliknya, sebagai simbol mengkhianati cinta. Sebab menurut para penjaga legendanya, kekayaan hanya bisa datang melalui pengorbanan moral. Semakin besar pengorbanan, semakin cepat akun bank terisi penuh. Namun kisahnya tidak pernah selesai di situ. Hampir semua yang melakukannya akan menerima balasan ketika waktunya tiba. Beberapa hilang tanpa jejak. Beberapa ditemukan tak bernyawa di sekitar makam dengan kondisi yang dirahasiakan polisi. Sisanya hidup dalam ketakutan seumur hidup karena terus dihantui oleh sesuatu yang selalu mengikutinya dari Gunung Kemukus. Di desa itu tinggal seorang pemuda bernama Raka. Usianya 23 tahun. Wajahnya selalu tampak lelah sejak ayahnya sakit keras dan ibunya kesulitan mencari nafkah. Raka sudah melakukan berbagai pekerjaan serabutan, tapi tak pernah cukup untuk membeli obat yang semakin mahal. Ia sering duduk di teras rumah pada malam hari, memikirkan jalan keluar yang tak pernah datang. Setiap solusi yang terfikirkan selalu berakhir pada kenyataan pahit, bahwa dunia seolah tidak berpihak padanya. Suatu malam, ia mendengar tetangga-tetangga tua bergosip soal Pak Gondo, seorang pria yang dulunya miskin dan hidup sengsara.
Sekarang Pak Gondo memiliki sawah luas, 2 truk besar, dan sering menyumbang untuk kegiatan desa. Mereka membicarakan bagaimana kekayaan Pak Gondo datang secara tiba-tiba. Dan suara yang paling pelan pun tahu kemana arah cerita itu membawa mereka. Nama Gunung Kemukus terselip dalam percakapan itu. Raka yang menguping dari belakang pagar langsung terdiam membeku. Ia tahu cerita itu hanya sekadar rumor bagi banyak orang. Tapi bagi sebagian lain, rumor itu adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Raka menelan ludah. Ia tidak ingin memikirkan hal semacam itu. Namun bayangan ayahnya yang terbaring lemah di kamar, ibunya yang hampir menyerah, dan dirinya sendiri yang merasa tak berguna membuat pikirannya goyah. Dalam tekanan yang semakin menyesakan, rasa putus asa seringkali berubah menjadi keberanian untuk melakukan sesuatu yang mustahil atau yang seharusnya tidak dilakukan. Malam berikutnya, seolah dunia ikut mengatur jalannya takdir, Pak Gondo mendatangi rumah Raka. Ia menawarkan pekerjaan ringan, membantu di gudang miliknya untuk beberapa jam. Raka menerima dengan senang hati, meski hatinya penuh curiga. Setelah pekerjaan selesai dan Pak Gondo mengajaknya duduk di samping truk, percakapan itu mengarah pada kondisi keluarga Raka. Tidak butuh waktu lama sebelum Pak Gondo menanyakan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Kamu percaya pada rezeki dari jalur yang berbeda? Suara Pak Gondo terdengar rendah. Raka terdiam. Ia mengangguk pelan meski tidak yakin dengan dirinya sendiri. Pak Gondo tersenyum kaku, seolah mengerti isi hati anak muda itu tanpa perlu dijelaskan. Lalu ia mulai menceritakan sesuatu tentang dirinya. Perjalanan dari seorang miskin yang selalu ditertawakan, menjadi orang yang terpandang yang disegani. Semua keberhasilan itu dimulai dari satu malam di Gunung Kemukus. Ada syarat-syarat yang harus ditepati, ada ritual yang harus dijalankan, ada perjanjian yang tidak boleh dilanggar seumur hidup. Raka mendengarkan sambil menahan rasa takut. Walaupun hatinya menolak, pikirannya mulai goyah ketika Pak Gondo menyebut satu hal yang menghentikan napasnya. Jika kau berhasil jalani itu, orang tuamu akan sembuh, dan kau menjadi orang yang dihormati. Tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi rasa rendah diri. Kau akan mendapatkan semuanya dengan cepat. Raka memejamkan mata sejenak. Ia bertanya-tanya apakah ini cobaan, atau justru jalan keluar yang ia mohonkan setiap malam selama bertahun-tahun. Ia tahu betul bahwa manusia seringkali digoda ketika sedang berada di titik terendah. Namun godaan itu terasa terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Sebelum pulang, Pak Gondo memberikan pesan terakhir yang menggantung di udara, membebani pikiran Raka sepanjang malam. Kalau kau benar-benar siap mengubah hidupmu, datanglah ke Gunung Kemukus malam Jumat Kliwon. Aku akan menunggumu di sana. Tapi ingat, setelah kau mulai, tidak akan ada jalan kembali. Raka terbaring di kamarnya, menatap langit-langit yang gelap. Ia mendengar napas berat ayahnya dari kamar sebelah dan suara ibunya yang terisak pelan. Dunia terasa seperti menertawakannya, mengatakan bahwa ia tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran itu. Ia ingin masa depan yang lebih baik, tapi ia juga takut menghadapi konsekuensi yang tidak ia pahami. Namun, ketakutan akan kemiskinan dan kematian yang menjemput keluarganya terasa jauh lebih menakutkan daripada resiko mengundang kekuatan yang tak terlihat. Di luar rumah, Gunung Kemukus berdiri dalam gelap, menunggu korban berikutnya dengan sabar. Dan malam itu, tanpa ia sadari, hidup Raka sudah tidak akan pernah kembali seperti semula. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan menyesakkan bagi Raka. Pikirannya berkutat pada tawaran Pak Gondo, seperti benalu yang tumbuh semakin besar di kepalanya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya omong kosong dari orang yang sudah terjerat dosa terlalu dalam. Namun setiap kali ia melihat tubuh ayahnya yang semakin melemah atau wajah ibunya yang pucat karena kurang tidur,
tekadnya mulai retak sedikit demi sedikit. Setiap pagi, Raka pergi bekerja serabutan, menahan rasa malu ketika teman-teman sebaya mencibir karena nasibnya yang tak kunjung membaik. Mereka dulu seumuran. Kini sebagian sudah mengendarai motor baru, membuka usaha kecil, atau mengikuti keluarga ke kota. Raka hanya bisa menatap dari jauh, seolah nasib baik sengaja menjauhinya. Ia merasa seperti dinding rumahnya semakin menutup rapat jalan keluar yang selama ini ia cari. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah jingga pucat, Raka menerima kabar dari ibunya bahwa kondisi ayah bertambah parah. Tubuh ayahnya menggigil tanpa henti, napasnya tersengal, dan matanya berkabut seolah sedang menanti sesuatu yang hanya dapat ia lihat. Dokter di puskesmas menyarankan agar dibawa ke rumah sakit yang lebih baik. Tapi rumah sakit berarti biaya, dan biaya berarti uang yang tidak mereka punya. Ketika Raka duduk di samping ayahnya, menggenggam tangan yang semakin dingin, sebuah perasaan ketakutan merebak dalam dadanya. Rasa takut kehilangan seseorang yang dicintai bercampur dengan rasa gagal sebagai seorang anak. Isak pelan ibunya terdengar seperti pisau yang mengiris harga dirinya. Dan saat itu, Raka sadar bahwa keputusannya akan lahir malam ini juga. Ia keluar dari rumah dengan langkah berat mencari udara segar untuk meredakan dada yang sesak. Namun langkahnya justru membawanya ke sebuah warung kopi kecil dekat pertigaan tempat para bapak-bapak sering berkumpul. Ia terpaku ketika mendapati sosok Pak Gondo sudah duduk di sana, seperti sedang menunggu seseorang. Tatapan mata pria itu menangkap keberadaan Raka dan ia langsung mengisyaratkan untuk duduk. "Ayahmu bagaimana?" tanya Pak Gondo setelah menyeruput kopi hitamnya. "Semakin buruk, Raka," jawab Raka lirih. Pak Gondo mengangguk pelan. Seakan semua ini sudah dalam rencananya. Ia mengeluarkan sebatang rokok lalu menyalakannya dengan santai. "Aku tidak akan memaksa," katanya tenang. "Tapi kau tahu, waktu bukanlah temanmu. Semakin kau menunda, semakin besar risiko yang harus kau bayar nanti." Raka menunduk, memandangi tanah. Hatinya seperti sedang ditarik dari dua arah yang berlawanan. Ketika ia mulai membuka mulut untuk berbicara, Pak Gondo menatapnya tajam, dan satu kalimat meluncur begitu saja. "Kau siap?" Dada Raka bergetar hebat. Kata itu sederhana, tapi mengandung makna yang akan mengikat hidupnya pada jalan yang tak lagi bisa ia ubah. Ia menggenggam celana dengan kuat, lalu mengangguk pelan tanpa berani menatap mata Pak Gondo. Senyuman kecil muncul di sudut bibir pria itu. Ia terlihat puas, seperti pemburu yang baru berhasil menjebak mangsanya. "Baik," ucap Pak Gondo pelan namun mantap. "Malam Jumat Kliwon, 2 hari lagi, datanglah ke Gunung Kemukus. Aku akan menunggumu di gerbang makam keramat. Kau hanya perlu mengikuti instruksi." Raka menelan ludah, suaranya hampir hilang ketika ia bertanya, "Syaratnya seperti apa?" Pak Gondo mematikan rokoknya di asbak lalu menatap lurus ke mata Raka. "Kau harus siap melakukan apapun demi kekayaan, termasuk melepaskan hal yang paling kau junjung sebagai manusia, moral, kesetiaan, bahkan rasa cinta. Itu hanya sementara. Dan setelah ritual selesai, semua yang kau inginkan akan datang padamu lebih cepat daripada yang kau bayangkan." Raka merinding mendengar kalimat itu. Ia berusaha memahami maksudnya, tapi semakin ia berpikir, semakin gelap rasanya masa depan yang menunggu. Namun entah kenapa, rasa takut itu justru membuatnya semakin ingin tahu. Ada sisi dirinya yang tidak ingin menjadi pecundang lagi. Sisi gelap yang selama ini ia tekan, kini mulai bangkit. Sebelum berpisah, Pak Gondo meraih bahunya dengan kuat. "Kamulah yang harus menginginkan ini, bukan demi aku, bukan demi siapapun," ujar Pak Gondo perlahan. "Berdoalah yang keras malam ini, Raka. Karena besok doa-doa itu harus berhenti. Setan tidak suka bersaing." Raka pulang dengan langkah limbung. Kata-kata itu berputar-putar di dalam kepalanya menimbulkan rasa takut yang lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Namun di balik ketakutan itu, ada bara kecil yang menyala, harapan tentang masa depan yang lebih cerah.
Malam menjelang. Raka duduk di samping ayahnya yang terbaring tak berdaya. Ia memandangi wajah laki-laki yang dulu begitu kuat, begitu ia kagumi, kini hanya menjadi bayangan dirinya sendiri. Air mata yang sudah ia tahan seharian akhirnya jatuh. "Maaf, Pak," bisiknya. "Saya tidak bisa biarkan semua ini terus terjadi." Di luar jendela, gunung gelap menjulang jauh di sana, seperti sosok besar yang menertawakan kegelisahan manusia. Seolah-olah ia tahu bahwa satu jiwa lagi sedang bersiap untuk menyerah pada godaan yang sudah menunggu sejak lama. Malam Jumat Kliwon hanya tinggal 2 hari lagi, dan setiap detiknya, langkah Raka makin dekat menuju perjanjian yang mungkin akan mengubah hidupnya, atau mengakhirinya. Malam Jumat Kliwon karirnya datang dengan cepat. Jauh lebih cepat daripada yang diharapkan Raka. Seharian ia tak mampu bekerja atau makan dengan benar. Kepalanya dipenuhi kecemasan dan rasa bersalah yang saling bertabrakan. Ia tahu bahwa langkah yang akan ia ambil malam ini bukan hanya tentang mencari uang, tapi tentang menyerahkan sesuatu yang jauh lebih berharga, nurani, dan mungkin jiwanya sendiri. Sejak sore, awan gelap telah berkumpul di atas desa. Udara semakin dingin ketika malam merambat turun seperti selimut tipis yang menekan dada. Raka berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Wajahnya terlihat pucat, matanya sayu karena kurang tidur. Ia bertanya pada bayangannya sendiri, apakah ia yakin untuk melangkah. Namun setiap usaha untuk ragu selalu runtuh ketika ia mengingat ayahnya yang tergeletak tak berdaya dan ibunya yang hampir kehilangan harapan. Sebelum berangkat, ia mendekati ayahnya dan menyentuh dahi yang masih panas itu. Ayahnya bergumam tidak jelas, seakan berbicara dalam mimpi. Mungkin menyebut nama seseorang atau hanya mengerang kesakitan. Raka menelan air liur, lalu mengucapkan pelan doa yang ia bahkan tidak tahu kepada siapa ia tujukan. Setelah itu, ia berpamitan kepada ibunya dengan alasan pergi bekerja malam. Ibunya hanya mengangguk lemah. Raka tahu wanita itu tidak punya tenaga lagi untuk bertanya atau curiga. Di luar rumah, angin menerpa tubuhnya dengan kasar. Jalan menuju Gunung Kemukus terasa lebih jauh dari biasanya, meski ia hanya menumpang motor butut miliknya yang beberapa kali hampir mogok. Lampu motor yang redup membuat ia sulit melihat jalan dengan jelas. Sepanjang perjalanan, ia hanya ditemani suara serangga malam dan perasaan seolah-olah ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Ketika mendekati kaki gunung, suasana berubah jauh lebih aneh. Tidak ada satupun orang berpapasan dengannya. Bahkan, hewan malam yang biasanya berkeliaran tampak menghilang. Raka memarkir motornya di dekat pepohonan karena tidak berani memaksa mesin tuanya naik lebih jauh. Sisa perjalanan harus ia lalui dengan berjalan kaki. Ia membawa senter kecil sebagai penerang. Cahaya tipis itu menyentuh jalan berbatu yang lembab dan licin. Setiap langkahnya terasa seperti memasuki wilayah yang tidak seharusnya ia datangi. Beberapa kali ia berhenti dan menoleh ke belakang karena merasa ada sesuatu yang mengintainya. Namun, hanya kegelapan yang membalas tatapannya. Di tengah hening itu, suara gamelan mulai terdengar samar. Lamat-lamat, seolah dari tempat yang sangat jauh. Suara itu mengalun pelan, seperti musik untuk upacara kuno yang tidak pernah diajarkan pada manusia zaman sekarang. Raka merasakan bulu kuduknya menegang. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Namun suara gamelan itu justru menariknya semakin dalam, seperti ajakan terselubung. Setelah berjalan hampir setengah jam, akhirnya ia melihat sebuah cahaya redup di kejauhan. Gerbang makam keramat Gunung Kemukus tampak gelap, namun masih terlihat berdiri di tengah kabut tipis. Di sana, Pak Gondo sudah menunggunya. Pria itu berdiri dengan posisi tangan terlipat di dada, seolah sudah lama berada di sana, meski waktu masih menunjukkan sekitar pukul 9 malam. "Kau datang," ucap Pak Gondo tanpa senyum. Raka mengangguk, mencoba menyembunyikan gemetar di suaranya.
Bagus. Lanjut Pak Gondo. Mulai sekarang, ikuti apa yang kukatakan. Jangan sampai melanggar satupun perintah. Raka hanya bisa menelan ketakutan. Pak Gondo kemudian menyerahkan sebuah kantong kain kecil. Di dalamnya terdapat kapur, bunga 7 rupa, dan sesuatu yang terasa seperti rambut manusia. Raka menahan muntah ketika melihatnya. Namun ia sadar bahwa ia tidak punya pilihan lagi. Kita akan masuk, ujar Pak Gondo datar. Mereka berjalan melewati gerbang makam yang dipenuhi lumut. Udara di dalamnya jauh lebih dingin dan berat. Setiap nafas terasa seperti menghirup kabut beracun. Mereka melewati sejumlah makam tua yang sebagian sudah miring dan rusak. Raka mencoba menundukkan pandangan, tidak ingin melihat detail batu nisan yang seakan menatapnya kembali. Suara langkah kaki mereka bergema pelan namun tidak konsisten. Kadang Raka merasa ada langkah tambahan yang tidak berasal dari dirinya maupun Pak Gondo. Ia menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa di belakang. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya suara gema yang terpantul. Namun bagian terdalam dirinya tahu, ada yang salah. Setelah sampai di area yang sedikit lebih lapang, Pak Gondo berhenti. Ia menunjuk ke sebuah makam yang lebih besar dan tampak lebih terawat dibanding yang lain. Itu makam utama, katanya pelan. Raka hanya bisa menatap penuh ketakutan. Mulai dari sini, kau harus benar-benar siap, bisik Pak Gondo. Ritual ini bukan sekedar permohonan. Ini perjanjian. Dan pangeran yang bersemayam di sini tidak suka mereka yang ragu. Raka mencoba memutar arah, namun tubuhnya malah melangkah maju. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang memaksa kakinya bergerak. Pada saat itu, suara gamelan yang sebelumnya samar kini terdengar lebih jelas, seakan berada persis di belakang mereka. Namun ketika Raka menoleh, tetap tidak ada siapa-siapa. Tidak ada pemain gamelan, tidak ada kerumunan, hanya makam-makam yang diam dalam kesunyian. Pak Gondo menatap langit gelap, lalu berkata, "Jika kau mulai mendengar suara panggilan, jangan hiraukan. Dan apapun yang terjadi, jangan sampai menoleh ke makam utama selama ritual belum selesai." Raka mengangguk tanpa bersuara. Ia merasa udara di sekelilingnya berubah lebih berat, bahkan sulit bernafas. Keringat dingin mengalir dari punggungnya meski angin begitu menusuk. Saat itu, bisikan lirih terdengar di telinganya. Suara perempuan, "Selamat datang." Raka membeku. Ia tidak tahu apakah suara itu nyata atau hanya hasil dari ketakutannya. Namun ia tahu satu hal. Ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Jalan pulang telah tertutup oleh rasa putus asa yang sama yang membawa dia ke sini. Dan di tengah kesunyian makam, satu langkah lagi akan membawa Raka masuk ke dalam dunia yang berbeda. Dunia yang penuh kekayaan dan kehormatan, namun juga dipenuhi arwah-arwah yang menunggu harga yang harus ia bayar. Pak Gondo menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Mulai sekarang, hidupmu bukan milikmu lagi. Ritual akan segera dimulai. Dan pada detik itu juga, satu takdir gelap mulai memeluk Raka erat, tanpa akan pernah melepaskannya." Raka berdiri tepat di hadapan makam utama yang konon menyimpan tubuh pangeran dan kekasihnya. Nafasnya tersenggal, bukan hanya karena perjalanan panjang dan udara dingin gunung, tetapi juga karena rasa takut yang kini menguasai seluruh tubuhnya. Di tangan kanannya, ia menggenggam kantong kain kecil pemberian Pak Gondo. Jari-jarinya berkeringat dingin, membuat kain itu terasa semakin licin. Pak Gondo memintanya berlutut. Dengan gemetar, Raka menuruti perintah itu. Lututnya menyentuh tanah lembab yang anehnya seperti hidup, seolah-olah menghisap sedikit demi sedikit kehangatan dari tubuhnya. Pak Gondo mulai mengeluarkan sesaji dari kantungnya sendiri. Bunga, dupa yang sudah menyala, dan selembar kain merah kecil yang dilipat rapi.
"Letakkan sesajenmu di hadapan makam," ucap Pak Gondo tanpa menatapnya. Raka mengangguk, lalu membuka kantong kain itu. Ketika ia menumpahkan isinya ke tanah, hatinya mencelos. Selain bunga dan kapur, ada sesuatu yang ia baru perhatikan. Kuku hitam yang tampak seperti milik manusia, serta beberapa butir biji mata boneka yang sudah pecah dan kusam. Raka merasa mual, namun ia teringat peringatan, "Jangan ragu." Ia memaksa tangannya untuk tetap stabil dan menata semua itu sesuai arah yang ditunjukkan Pak Gondo. Setelah itu, Pak Gondo menggambar lingkaran di tanah menggunakan kapur. Lingkaran itu mengelilingi Raka dan sesajen yang baru saja ia letakkan. Raka memperhatikan setiap goresan garis kapur yang terlihat seperti simbol-simbol asing yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ketika lingkaran lengkap, udara di dalamnya terasa lebih dingin daripada di luar, seolah-olah ia sedang berada di ruangan berbeda. Pak Gondo berdiri di luar lingkaran, menatap Raka dari atas. Kemudian ia mengucapkan mantra dengan bahasa yang terdengar kuno dan mengganggu, seperti suara dari tenggorokan seseorang yang berdesis bersama banyak suara lain. Mantra itu menggema tanpa arah, seakan berasal dari segala penjuru makam. Awalnya tidak ada yang terjadi, namun tiba-tiba tanah di sekitar makam bergetar halus. Raka menatap Pak Gondo dengan panik, tetapi pria itu tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia malah semakin mengeraskan suaranya. Kemudian sesuatu berubah dalam kegelapan. Udara di sekitar makam seperti pecah oleh bisikan-bisikan lirih yang datang dari berbagai arah. Raka mendengar suara tawa kecil, suara napas berat, dan langkah kaki yang berputar mengelilinginya. Ia tak bisa melihat siapapun, namun ia bisa merasakannya. Pak Gondo berhenti membaca mantra. Ia menatap Raka dengan wajah serius dan berkata, "Mulai sekarang, apapun yang kau lihat, apapun yang kau dengar, jangan keluar dari lingkaran dan jangan sekalipun menoleh ke makam." Raka mengangguk cepat, tubuhnya semakin bergetar. Hening menyelimuti sekitar selama beberapa detik. Namun hening itu lebih menakutkan daripada semua suara sebelumnya. Raka merasakan detak jantungnya sendiri mengiang di telinganya. Lalu dari belakangnya, tepat di sisi makam utama, terdengar suara napas seseorang. Pelan, panjang, dalam. Seolah ada satu sosok yang berdiri sangat dekat. Raka memejamkan mata kuat-kuat. Ia tidak ingin melihat apapun, tetapi suara itu semakin dekat, seperti seseorang sedang menunduk tepat di belakang kepalanya. Sesuatu menyentuh pundaknya. Raka spontan ingin meloncat keluar dari lingkaran, tetapi ia mengingat larangan itu. Ia menahan tubuhnya mati-matian agar tetap diam. Sentuhan itu dingin, tetapi ada tekanan halus seakan pemiliknya tengah mencoba menyampaikan pesan. "Nafasmu manis sekali." Suara perempuan lembut, tapi anehnya terasa menusuk sampai ke dalam tulang. Raka menggigil, napasnya tercekat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya terhenti di tenggorokannya. Pak Gondo memperhatikan dengan tatapan puas. Ia tidak menghentikan apapun. Justru ia berkata dengan suara pelan, "Itu pendampingmu. Ia yang akan mengikat perjanjian antara kau dengan penguasa makam ini. Jangan membuatnya marah." Raka tidak bisa bergerak. Rasa ngeri yang menjerat tubuhnya seperti rantai es. Sosok itu kemudian memeluk Raka dari belakang. Lengan yang dingin dan kurus terasa membelit pinggangnya. Raka yakin itu bukan manusia, bukan dari dunia hidup. Ia mencium wangi bunga melati yang bercampur dengan bau tanah basah dan kematian. Di dalam kepalanya, suara perempuan itu kembali berbisik, "Jika kau menginginkan kekayaan, kau harus menjadi milikku dulu." Raka menggeretakkan giginya keras-keras, mencoba menahan tangis dan teriakannya. Ia tahu jika ia bereaksi sedikit saja, ia mungkin akan berakhir seperti mereka yang namanya menjadi cerita horor di desa. Langit tiba-tiba bergemuruh, namun tidak ada angin. Dupa menyala seperti ditiup dari arah yang tak terlihat.
Bunga 7 rupa di hadapannya bergerak padahal tidak ada tangan yang menyentuhnya. Pak Gondo mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, "Terimalah perjanjiannya, ia datang untuk tunduk." Pada saat itu, lingkaran kapur menyala samar, seperti membentuk batas tak terlihat antara dunia manusia dan dunia lainnya. Dan di balik Raka, suara perempuan tadi mulai bergeliat, seperti makhluk kelaparan yang baru mendapatkan mangsa baru. Raka tidak tahu apa lagi yang akan terjadi, namun ia mengerti satu hal. Ritual belum selesai, dan ia belum membayar harganya. Sejak pulang dari Gunung Kemukus, hidup Bagas berubah drastis. Ia mendadak memiliki banyak pelanggan di warungnya. Bahkan orang-orang dari luar kota singgah hingga untuk membeli dagangannya. Setiap hari, uang mengalir begitu deras sampai laci kasir tak pernah cukup lagi menampungnya. Namun, di balik keberhasilan itu, ada sesuatu yang selalu menghantuinya. Setiap kali Bagas mencoba beristirahat, suara langkah kaki terdengar mondar-mandir di depan pintu rumah. Suara yang pelan namun jelas, seolah seseorang menunggu ia membuka pintu. Di tengah rasa penasarannya, ia tetap berusaha mengabaikannya. Tapi malam itu, keanehan semakin menjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, pintu warungnya bergemetak hebat seperti dipukul dari luar. Bagas terbangun dengan keringat dingin. Ia melangkah pelan menuju sumber suara, lalu membuka sedikit tirai jendela untuk mengintip. Tak ada siapapun. Hanya angin yang berhembus membawa bau anyir tanah basah. Tapi saat ia hendak kembali ke kamar, dari kaca lemari warung ia melihat pantulan bayangan seseorang. Bayangan seorang perempuan berambut panjang terurai, wajahnya pucat seperti mayat, dan matanya kosong menatap ke arah Bagas. Bagas tersentak dan menoleh cepat, tapi lagi-lagi tidak ada siapapun. Ketakutannya semakin parah ketika ia mendengar suara berat dari belakang. Suara napas, sangat dekat dengan telinganya. Pelan, berat, dan seperti seseorang yang menahan amarah. Bagas tidak berani bergerak. Dalam hati ia berzikir, tapi suara itu justru semakin keras, lalu hilang begitu saja, seolah menghilang ke udara. Keesokan harinya, Bagas mencoba melupakan semua itu dengan sibuk berjualan. Namun pelanggan yang datang memperhatikan sesuatu yang aneh pada dirinya. Sorot mata Bagas tampak berubah semakin gelap seperti menyembunyikan kecemasan. Tangannya pun gemetar saat melayani pembeli. Hingga seorang pelanggan yang merupakan tetangganya sendiri bertanya, "Bagas, kamu sakit? Wajahmu pucat sekali." Bagas hanya tersenyum hambar. Ia tak sanggup menceritakan apapun. Tetapi hari semakin kelam ketika mendadak seorang perempuan tak dikenal masuk ke warungnya. Rambut perempuan itu panjang terurai, pakaiannya lusuh seperti habis kehujanan. Namun tubuhnya kering sama sekali. Wajahnya pucat, sangat pucat. Ia menatap lurus ke mata Bagas lalu bertanya dengan suara serak, "Kamu ingat aku, Bagas?" Bagas tiba-tiba merasa napasnya tercekak. Ia mengenali perempuan itu. Dia adalah pasangannya saat ritual pesugihan. Tubuh Bagas seketika melemas. Ia ingin lari tapi kakinya sulit digerakkan. Perempuan itu tersenyum perlahan, namun senyum itu bukan senyum manusia. Bibirnya menyeringai lebar hingga menyingkap gigi-gigi yang aneh bentuknya, memanjang, runcing. "Aku datang untuk menagih janjimu," bisiknya. Bagas tak mampu menjawab. Ia hanya menggigil ketakutan. Perempuan itu lalu bergerak mendekat, tapi sebelum ia menyentuh Bagas, seseorang masuk ke warung dan perempuan itu langsung menghilang, lenyap tanpa jejak. Bagas jatuh terduduk di lantai. Pembeli yang baru masuk justru bingung melihatnya ketakutan tanpa alasan. Malam berikutnya, Bagas tidak mampu tidur. Ia mengunci seluruh pintu dan jendela, mematikan lampu, lalu bersembunyi di kamar.
Ia berpikir bahwa semua akan tenang jika ia berdiam diri. Tapi pukul 2 dini hari, suara langkah kaki itu kembali. Kali ini lebih cepat, lebih gelisah, dan berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Bagas menutup mulutnya dengan kedua tangan agar tidak berteriak. Lalu terdengar suara perempuan itu berkata pelan namun tajam. "Kau bagian dari kami sekarang. Kau tak bisa mundur. Tok, tok, tok. Jika kau berkhianat, satu persatu yang kau cintai akan kuambil." Bagas membeku, napasnya nyaris berhenti. Ia baru menyadari satu hal. Pesugihan itu bukan sekadar ritual sesaat, namun sebuah ikatan yang menuntut pembayaran, berulang-ulang, tak pernah berhenti. Keesokan harinya, Bagas pergi menemui Mbah Rasio, orang tua kampung yang dikenal bisa membaca hal gaib. Begitu Bagas menceritakan apa yang terjadi, Mbah Rasio langsung menatapnya tajam dan berkata, "Kau sudah melakukan kesalahan besar, Bagas. Gunung Kemukus bukan hanya tempat pesugihan, itu tempat di mana arwah-arwah lapar berkeliaran mencari ganti hidup." Bagas menunduk ketakutan. "Aku tidak bermaksud." "Kau sudah terikat." Nada suara Mbah Rasio meninggi. "Setiap keberhasilan yang kau dapat akan selalu dibayar dengan bagian dari hidupmu." Bagas memandang Mbah Rasio dengan mata memohon. "Apa yang harus saya lakukan?" Mbah Rasio menggeleng sangat pelan. "Tidak ada jalan kembali yang mudah. Jika kau berhenti, arwah itu akan mengambil kembali semua yang telah diberikan, termasuk jiwamu." Tubuh Bagas gemetar hebat mendengar itu. Dan sebelum ia pergi, Mbah Rasio menambahkan, "Kau belum melihat apa-apa, nak. Baru awal kutukannya. Semakin kaya kau menjadi, semakin besar nyawa yang akan dipungut sebagai bayarannya." Bagas pulang dengan kepala dipenuhi mimpi buruk. Ia merasa seperti hidup dalam bayang-bayang kematian yang bergerak di setiap langkahnya. Ia ingin keluar dari semua ini, tapi semua jalan terasa buntu. Di ujung kegelapan, perempuan itu menunggu, dan setiap kesuksesan yang muncul di depan mata terasa seperti jerat yang semakin mengencang di lehernya. Bagas kini benar-benar mengerti. Ia telah membeli kekayaan dengan masa depannya sendiri. Dan kutukan Gunung Kemukus baru memulai pesta kelamnya. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Bagas. Semakin besar keuntungan warungnya, semakin sering sosok perempuan itu muncul. Tidak hanya pada malam hari, kini ia juga sering terlihat samar di siang bolong, seperti bayangan di sudut mata yang selalu mengintai. Bagas mencoba menjaga kewarasannya, namun rasa takut membuatnya tidak bisa memejamkan mata. Saat ia mencoba tidur sebentar saja, mimpi buruk menyergap. Ia selalu melihat dirinya berdiri di tengah makam yang gelap, dikelilingi sosok-sosok tubuh tak bernyawa, bergantian memanggil namanya. "Bagas, janji harus ditepati." Sampai suatu hari, hal mengerikan terjadi. Ibu Bagas jatuh sakit mendadak. Awalnya hanya demam biasa, tapi dalam hitungan jam, tubuhnya seperti kehilangan darah. Kulitnya pucat, nafasnya berat, dan pandangannya kosong seolah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia lain. Bagas panik dan memanggil dokter, tapi dokter hanya menggeleng tanpa jawaban. Tidak ada tanda penyakit apapun. Ini seperti tubuhnya menolak hidup. Bagas langsung teringat ucapan perempuan itu. "Satu persatu yang kau cintai akan kuambil." Seperti ada tangan dingin mencengkram jantungnya. Ia berlari keluar rumah dan menangis di teras. Tubuhnya jatuh berlutut. "Apa yang harus aku lakukan?" Ia berteriak ke langit seolah meminta belas kasihan pada sesuatu yang tidak pernah mengenal belas kasihan. Tak lama setelah itu, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Pelan, tapi
tapi jelas, menghampirinya dari belakang. Saat Bagas menoleh, perempuan itu berdiri tidak jauh darinya, wajahnya menunduk, rambutnya menutupi sebagian paras pucat itu. Lalu ia angkat kepalanya perlahan. "Kau tahu apa yang harus dilakukan, Bagas?" katanya datar. "Ritual kawin berantai harus diteruskan." Bagas menggeleng keras. "Aku tidak mau lagi. Aku tidak akan kembali ke sana." Perempuan itu tersenyum dingin. Maka dia akan menjadi yang pertama. Seketika terdengar jeritan dari dalam rumah. Bagas berlari masuk dan mendapati ibunya tergeletak di lantai dengan mata melotot ketakutan. Bibirnya bergetar mencoba menyebut nama anaknya, tapi tidak ada suara keluar. Hanya napas yang hampir terhenti. Bagas memeluk ibunya sambil menangis. "Jangan ambil ibu saya, tolong!" Ia menoleh kembali ke arah pintu dan perempuan itu sudah hilang. Bagas benar-benar putus asa. Sore itu juga ia pergi lagi ke rumah Mbah Rasio berharap ada jalan lain. Namun jawaban yang ia dapat justru semakin mengubur harapannya. "Jika kau ingin ibumu selamat." Mbah Rasio berhenti sejenak lalu menatap Bagas dengan duka. "Kau harus kembali ke Gunung Kemukus sebelum malam Jumat Kliwon tiba." Bagas terdiam. Tubuhnya bergetar hebat. Kembali melakukan ritual itu? Mbah Rasio mengangguk. Itu satu-satunya cara untuk menunda kutukan. Tapi ingat, setiap ritus tambahan akan menambah nyawa yang mereka tuntut. "Lalu kalau aku berhenti?" Suara Bagas serak ketakutan. "Tidak hanya ibumu yang akan mati." Mbah Rasio mendekat. Suaranya menurun menjadi bisikan gelap. "Tapi kau juga akan dibawa ke sana. Tidak sebagai manusia, tapi sebagai bagian dari mereka." Kedua lutut Bagas melemas. Ia tidak tahu pilihan mana yang lebih buruk. Kehilangan ibunya atau menyerahkan dirinya pada kegelapan. Malam itu, lonceng di musola dekat rumah berdentang tanpa sebab. Angin mati. Udara terasa berat seolah bumi berhenti bernapas. Bagas menjaga ibunya yang terbaling tak berdaya. Namun telepon genggamnya tiba-tiba bergetar. Saat ia buka layar, tidak ada nomor, tidak ada pesan, hanya gambar makam gelap yang berubah membentuk satu kalimat. "Waktumu hampir habis." Bagas merasa seluruh ruangan menjadi dingin. Lalu terdengar suara dari dalam kamar ibunya. Suara tawa pelan. Bukan suara ibunya. Bukan pula suara manusia. Bagas memberanikan diri masuk. Ia melihat ibunya terbangun, tapi matanya telah berubah menjadi hitam pekat tanpa warna. Dengan suara yang bukan suaranya, perempuan itu berkata, "Besok malam, kami datang menjemput." Bagas mundur ketakutan dan hampir jatuh. Sementara ibunya kembali terbaring seolah tidak terjadi apa-apa. Bagas menatap langit malam dengan mata berlinang. Kepalanya menunduk dalam rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, meski itu berarti menyeret dirinya semakin dalam ke jurang kegelapan. Dan di tengah keheningan, suara langkah kaki yang dulu ia dengar dari luar pintu, kini terdengar di dalam rumah. Pelan, pasti, mendekat, pertanda bahwa penjemputan telah dimulai. Bagas tidak tidur sepanjang malam. Ia duduk di samping ranjang ibunya yang masih terbaring dengan kondisi lemah. Napasnya pendek-pendek, seperti sedang bertarung mempertahankan nyawa. Bayang-bayang kutukan itu tak memberi ruang bagi hatinya untuk beristirahat. Saat fajar baru merangkak maik, Bagas menatap wajah ibunya. Ia mencoba memegang tangan itu, dingin, seperti tak lagi dialiri darah. Ia menunduk, mencilun punggung tangan ibunya sambil menahan isak. "Maafkan Bagas, Bu. Semua ini salahku." Suaranya pecah di dada. Ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Ia harus kembali ke Gunung Kemukus, menyerahkan dirinya lagi pada kegelapan.
Sepanjang perjalanan menuju sana, pikiran Bagas penuh perdebatan antara rasa takut dan cinta pada ibunya. Terkadang ia ingin memutar balik motor dan kabur sejauh mungkin. Namun setiap mengingat tatapan kosong ibunya, langkah itu langsung berhenti. Ia sampai di kaki Gunung Kemukus saat sore mulai menua. Angin yang bertiup dari lereng seakan membawa bisikan yang mengundang, seolah tempat itu senang ia kembali. Seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerut menghampiri Bagas. Bajunya lusuh, tatapannya cekung tenggelam. Namun ada sesuatu di balik matanya yang membuat Bagas ingin berbalik lari. "Kau baru saja mulai, kau tak bisa berhenti," katanya tanpa ditanya. Siapapun dia, ia seolah tahu apa yang dilakukan Bagas. "Kalau kau ingin hidup seseorang tetap bertahan, lakukanlah apa yang harus dilakukan," lanjut pria itu sebelum berbalik menghilang di kerumunan. Bagas menelan ludah. Kata-kata itu seperti vonis mati yang ditancapkan ke batok kepalanya. Menjelang malam, orang-orang mulai berdatangan. Beberapa tampak saling mencari pasangan asing. Mereka tidak bertukar nama, bahkan tidak saling menatap wajah, karena mereka tahu bahwa ritual ini tidak boleh dilakukan dengan orang yang memiliki hubungan darah atau kedekatan. Harus orang asing, harus orang yang tak akan dikenal lagi setelah semuanya selesai. Bagas mulai panik. Ia ingin lari, tapi suara ibunya lagi-lagi hadir dalam kepalanya, memanggil namanya lirih, seolah sedang sekarat. Ketakutannya mencapai puncak ketika ia melihat perempuan yang pernah muncul sebagai arwah di rumahnya, kini berdiri utuh sebagai manusia. Tubuhnya kini tampak hidup. Kulitnya tidak lagi pucat seperti mayat. Ia mengenakan kebaya hitam, dan bibirnya melukiskan senyum yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Senyum yang mengunci nasib Bagas. "Kau sudah kembali," ucapnya pelan, seolah ia adalah pemilik hidup Bagas. Bagas mundur setapak. Apa ini harus terjadi lagi? Tidak ada cara lain. Perempuan itu mendekat. Tangannya yang dingin menyentuh tubuh Bagas. "Kau sudah memilih jalan ini, dan setiap pilihan punya bayarannya. Ibumu sudah menjadi bagian dari taruhannya." Bagas memejamkan mata. Air mata menetes ketika ia mengangguk dengan putus asa. "Aku akan lakukan." Ritual itu pun dimulai. Doa-doa kuno bergema dari arah makam. Langkah-langkah kaki para pelaku ritual bergerak mengikuti irama gelap yang tidak manusiawi. Semua dilakukan diam-diam, di tempat tersembunyi, tanpa saksi selain makam dan mereka yang tidak terlihat. Bagas merasakan tubuhnya lemah. Setiap detik seolah ada rantai tak kasat mata yang mengikat dirinya semakin erat. Seolah jiwanya sedang ditarik paksa untuk menjadi milik sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Ketika ritual itu berakhir, Bagas terjatuh di tanah, napasnya memburu. Namun saat ia membuka mata, perempuan itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada selam perpisahan. Hanya rasa dingin yang tertinggal di kulitnya. Dingin yang menandakan bahwa kegelapan telah menempel sepenuhnya pada tubuh Bagas. Malam sudah larut ketika Bagas kembali ke rumah. Ia langsung menuju kamar ibu sambil berdoa dalam hati agar pengorbanannya tidak sia-sia. Dan ia menemukan ibunya sudah bisa duduk perlahan. Meski masih lemah, pandangan ibunya mulai kembali. Ia menatap Bagas dengan wajah kebingungan. "Bagas, kamu dari mana? Ibu mimpi buruk, banyak bayangan hitam di sekeliling." Bagas langsung memeluk ibunya, menangis penuh kelegaan. Setidaknya, nyawa ibunya masih bertahan. Namun di dalam pelukan itu, Bagas menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bau yang samar, bau yang sama seperti tanah basah pemakaman, bau yang menempel dari perempuan itu, bau kutukan Gunung Kemukus. Dan kini, bau itu juga tercium dari tubuh ibunya. Bagas tersetiun, dadanya kembali sesak. Meski ibunya hidup, kutukan itu telah menandai keluarga Bagas. Ia menyelamatkan ibunya untuk saat ini, tetapi sebagai gantinya, rasa takut itu tidak lagi hanya mengincar dirinya, melainkan juga mengintai orang yang paling ia sayangi. Dan Bagas tahu, ritual itu tidak akan pernah berhenti, sampai salah satu dari mereka menjadi korban terakhir. Beberapa hari setelah ritual kedua itu, kondisi Ibu Bagas membaik.
Ia sudah bisa berjalan pelan meski wajahnya masih pucat. Bagas berusaha menyembunyikan ketakutan dari matanya setiap kali melihat ibunya bergerak dengan tubuh seolah masih dirasuki sesuatu yang tidak ia mengerti. Namun Bagas tahu, ini bukanlah akhir. Justru awal dari mimpi paling gelap. Karena sejak ibunya sembuh, keberuntungan Bagas meningkat berkali lipat. Warungnya semakin ramai, bahkan muncul rejeki dari sumber yang tidak pernah ia sentuh sebelumnya. Penawaran bisnis datang bertubi-tubi. Semua orang menganggap Bagas kini diberkahi. Mereka tidak tahu bahwa berkah itu hanyalah umpan dari kutukan. Malam pertama setelah ibunya sembuh, Bagas terbangun karena mendengar suara seseorang berjalan di dapur. Ia mengintip dari pintu kamar dan melihat sosok ibu berdiri menghadap tembok dalam gelap. Tubuhnya diam seperti patung. Bagas berjalan mendekat, takut terjadi sesuatu. "Ibu, kenapa di sini?" Ibu tidak menjawab. Tubuhnya hanya bergetar kecil, seakan menahan sesuatu yang ingin keluar. Saat Bagas menyentuh bahunya, tiba-tiba ibunya menoleh dengan gerakan sangat cepat. Matanya hitam total. Tidak ada putih mata. Tidak ada cahaya manusia. Dengan suara yang bukan miliknya, ia berbisik. "Bayarannya sudah mulai ditagih." Bagas mundur, panik. Namun ibu kembali seperti semula, seolah tidak terjadi apapun. Ia bertanya kenapa Bagas terlihat pucat. Bagas tidak sanggup menjelaskan. Malam itu Bagas tidak tidur lagi. Keesokan harinya, kejadian mengerikan terjadi di kampung. Seorang pria parubaya ditemukan meninggal mendadak di depan rumah Bagas. Bibirnya membiru, matanya melotot seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum meninggal. Orang-orang mengira ia terkena serangan jantung. Namun Bagas tahu, pria itu adalah orang yang pernah ia tipu dan rendahkan sebelum ia kaya mendadak. Dan itu bukan kebetulan. Tidak lama setelah itu, dalam sebuah mimpi yang begitu nyata, perempuan pesugihan itu muncul lagi. Kali ini wajahnya jauh berbeda. Lebih menyeramkan, seperti mayat tenggelam yang dikeluarkan dari lumpur. "Aku sudah mengambil yang pertama," katanya sambil tersenyum. Bagas ingin menjerit, namun suaranya terkunci. Perempuan itu mendekat dan menyentuh dadanya dengan ujung jarinya yang dingin seperti es. "Kekayaanmu akan terus bertambah, sama seperti jumlah korbanmu." Bagas memaksa dirinya bangun dan langsung muntah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia baru sadar, setiap rejeki tambahan yang ia terima akan dibayar dengan nyawa orang lain. Dan perempuan itu tidak akan berhenti memilih korban. Korban yang terhubung dengan Bagas. Sejak hari itu, Bagas menjadi paranoid. Setiap orang yang ia lihat bisa jadi target berikutnya. Ia berusaha menghindari interaksi dengan banyak orang. Namun bisnis terus berkembang, membuatnya semakin dikenal. Ia seperti terperangkap dalam keberhasilan yang menakutkan. Suatu malam, Mbah Rasyo datang ke rumah Bagas tanpa pemberitahuan. Raut wajahnya penuh kekhawatiran. "Bagas, aku tahu korban pertama sudah jatuh." Bagas terdiam, matanya merah. "Bagaimana aku menghentikan semua ini, Mbah? Aku tidak sanggup lagi. Aku tidak ingin ada yang mati karena kesalahanku." Mbah Rasyo memberi napas berat lalu berkata, "Untuk keluar dari pesugihan itu, kau harus menghadapi mereka. Tapi sebelum itu, kau akan kehilangan lebih banyak. Dan yang mereka incar berikutnya bukan orang jauh." Bagas menatap Mbah Rasyo. Ketakutan merayapi tubuhnya. "Siapa yang mereka incar?" Mbah Rasyo langsung menjawab. Ia menatap ibu Bagas yang sedang duduk menonton televisi dengan senyum lugu. Senyum yang belum tahu bahwa ajal berkeliaran di depan pintu rumah mereka. Mbah Rasyo berbisik pelan, "Mereka ingin yang paling dekat dengan hatimu."
Bagas menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Hatinya hancur. Ia telah menyelamatkan ibunya, namun kini nyawa ibunya menjadi taruhan paling besar. Malam mulai turun. Ketenangan seolah hanya wajah palsu yang menyembunyikan bencana. Dan di luar jendela, sosok perempuan berambut panjang itu terlihat berdiri memandang ke dalam rumah Bagas. Rambutnya berkibar tanpa angin. Kepalanya miring tidak wajar. Ia mengangkat tangan, mengisyaratkan angka 2. Korban berikutnya sudah ditentukan. Dan waktu untuk melunasi pembayaran semakin dekat.